Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Bapak Ibu sahabat TCI. Salam sejahtera untuk kita Recording semua. in progress. Pada peserta yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, saya berharap semuanya sudah siap untuk mengikuti webinar How to Build Autopilot System. Dan kita akan membahas topik tersebut bersama dengan Coach Tom MC Ifle. Sebelum webinar dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya dengan Grace yang akan membantu webinar pada hari ini. Dimohon Bapak dan Ibu pastikan audio sudah menyala dan dapat mendengarkan suara kami. Dan mohon kesediaan Bapak Ibu untuk menonaktifkan mic agar Bapak Ibu dapat lebih fokus saat penyampaian materi berlangsung. Pada sesi akhir kami memberikan waktu 30 menit untuk sesi tanya jawab. Jadi jika Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan boleh dicantumkan di kolom Q&A yang tersedia. Sebagai informasi tambahan, webinar pada hari ini kita tidak menyediakan materi dan rekaman. Jadi dimohon Bapak Ibu sahabat TCI dapat berpartisipasi dan fokus dalam mengikuti webinar pada pagi hari ini. Mungkin Bapak dan Ibu sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan penjelasan topik hari ini. Untuk Coach Tom dipersilahkan. Selamat pagi semuanya, selamat datang dan selamat bergabung di Rahasia Autopilot Bisnis yang akan membantu teman-teman memiliki pemahaman yang lebih lengkap tentang autopilot. Pada dasarnya kebanyakan banyak orang ingin menjadikan bisnis autopilot, katanya ingin bisa jalan-jalan, ya, bisnisnya berjalan, ownernya jalan-jalan. Atau bahkan ada yang ekstrim lagi nih, saya pengen bisnisnya autopilot dan profitable supaya saya tidak lagi terlibat di dalam bisnis terus berkembang, bisnis terus membesar, timnya nggak usah dikontrol, timnya nggak usah dilihat, tapi bisnis terus berkembang. Teman-teman, tidak ada salahnya Anda memiliki mimpi yang besar, tetapi kapan kita bisa menjalankan autopilot di mana Anda bisa seperti McDonald, atau caranya gimana supaya Anda bisa mewujudkan mimpi tadi dengan benar-benar efektif. Tentunya ada langkah-langkahnya, tentu ada cara-caranya. Nah, buat Anda yang hari ini baru hadir, saya ingin memberikan briefing dulu sebelum kita mulai. Yang pertama adalah teman-teman di sebelah eh, kanan, mungkin kalau di saya kanan, ada chat ya, alat untuk chat. Anda bisa ketik chat di situ untuk merespons saya. Tetapi untuk pertanyaan, kita akan kumpulkan di Q&A. Nah, jangan dibalik ya. Di Q&A jangan dipakai untuk chatting, karena tidak akan dibalas. Tetapi untuk pertanyaan, Anda masuk ke Q&A, Q dan A di situ. Kalau ada pertanyaan di Q&A, maka kita bisa kumpulkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, kemudian kita bisa jawab satu-satu. Nah, chat nanti akan panjang soalnya. Kalau Anda masukkan pertanyaan di chat, nanti ketumpuk. Saya jadi tidak bisa menjawab pertanyaan Anda dengan maksimal. So, Bapak Ibu, monggo silahkan di chat Anda dari mana. Ayo, Anda dari mana dan niatnya hari ini apa? Oke, monggo silahkan. Niatnya apa? Anda dari mana? Niatnya apa? Nah, semua berasal dari niat. Kalau niatnya baik, nah hasilnya baik. Kalau niatnya jelek, hasilnya juga jelek. So, mari kita, yuk, niatnya apa yuk? Ingin punya tim yang autopilot. Jogja, Bogor, halo. Kumaha, ada Cimahi, waduh, Kediri. Oh, papa saya lahir di Kediri. Wah, Batang. Saya baru pulang dari Semarang kemarin, ngelewatin Batang. Oh, Batang tambah keren ya. Surabaya, halo Sahri, Rizaldi, Nanang, Nuni, Ridwan, Habib, Fatih, Sri Dolar, wis, Ardi. Oke, kita kita langsung mulai ya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah merespons dan selamat datang.
Bapak Ibu, teman-teman yang baik hatinya, yang hari ini hadir, saya ingin mengucapkan terima kasih di mana hari Sabtu itu kebanyakan orang libur, santai-santai, Anda ada di sini untuk benar-benar belajar. Harapan saya, teman-teman, adalah saya tidak mengecewakan Anda karena Anda menginvestasikan satu hal yang mahal, yang namanya waktu. Waktu adalah aset. Kenapa disebut aset? Karena kalau dipakai, Anda akan mendapatkan return atau hasil. Sama seperti aset-aset Anda lainnya. Kalau Anda punya rumah, rumahnya dibiarkan, tidak akan menghasilkan. Tapi kalau rumah itu disewakan, dimanfaatkan, maka rumah itu akan menghasilkan. Demikian juga dengan waktu kita pada pagi hari ini. Bagaimana cara maksimalkan waktu kita? Pertama adalah fokus dan konsentrasi dengan apa yang akan saya sampaikan. Yang kedua, Anda catat. Karena dengan mencatat, Anda bukan hanya belajar, tapi Anda belajar 3 kali. Anda belajar dari apa yang saya sampaikan, dari apa yang saya utarakan. Anda belajar yang kedua dari apa yang Anda dengar. Dan yang ketiga, Anda belajar karena Anda menyaring informasi ini menjadi sesuatu yang penting dengan cara mencatat. Hal yang kedua untuk membantu Anda lebih memanfaatkan aset hari ini adalah dengan berpartisipasi bersama-sama saya. Jadi kalau saya tanya, monggo silakan dijawab. Kalau Anda memiliki ide atau dapat pencerahan, silakan ketik, wow ada pencerahan. Atau kalau salah satu coach Joshua bilang, aha moment ya. Aha moment apa yang Anda dapatkan? Nah, teman-teman, kalau kita ingin membangun sebuah bisnis, tentunya kita punya banyak alternatif strategi. Saya belajar manajemen ya sejak tahun 1992 sampai 96 di dunia penerbangan. 96 sampai 2006 saya adalah level head division atau vice president. 2006 saya memulai bisnis, 2009 saya menjual bisnis, 2009 saya memulai bisnis baru bersama bisnis partner, 2012 saya membangun lembaga keuangan yang saya gunakan atau yang saya manfaatkan untuk membantu UKM yang tidak punya modal. Dan ini adalah dedikasi saya karena saya peduli dan saya percaya Indonesia akan berkembang luar biasa kalau bisnis kecil itu berkembang. Kalau Anda sebagai pengusaha benar-benar serius dalam mengembangkan bisnis. Nah, untuk membangun bisnis, cara yang kedua adalah dengan benar-benar melakukan yang namanya running a business. Running business adalah Anda terlibat menjalankan bisnis. Kalau Anda terlibat menjalankan bisnis, Anda pasti akan menemukan 2 hal dalam bisnis. Anda menjalankan bisnis atau Anda mengalami business. Ya, menjalankan bisnis atau mengalami business ini 2 hal yang berbeda. Menjalankan bisnis Anda menciptakan nilai tambah, menyelesaikan banyak masalah. Kalau Anda mengalami business atau kesibukan saja, Anda sepertinya sibuk tapi kok nggak berkembang. Kalau Anda mengalami ini, kita perlu mengevaluasi bagian mana yang tidak berkembang. Manusia atau business owner mengharapkan 2 hal ini dalam bisnis, atau kalau bicara key performance indicator, ada 2 KPI yang harus Anda selalu perhatikan di dalam bisnis. Yang pertama adalah uang, yang kedua waktu. Wah coach, gimana cara mengukur waktu? Mengukur waktu ada 3 cara. Yang pertama adalah waktu luang Anda semakin banyak. Yang kedua,
pelayanan Anda semakin cepat. Dan yang ketiga adalah energi tim itu tersimpan dengan baik atau efisien dalam mengerjakan tugasnya. Tim itu nggak buang tenaga, tidak buang waktu, tidak buang uang yang akhirnya membuat mereka kelelahan. So, kalau saya punya dua-duanya hidup baik, tapi banyak business owner yang punya uang tapi nggak punya waktu. Ya, kalau Lo Keng Hong bilang kalau ada orang yang punya banyak waktu tapi nggak punya uang, namanya pengangguran. Namanya pengangguran, teman-teman. Kalau Anda punya uang, nggak punya banyak waktu, namanya pedagang. Kalau Anda tidak punya uang, tidak punya waktu, namanya salah kaprah. Artinya kita lari di tempat yang salah atau bekerja di tempat yang salah. Bagaimana caranya kita bisa punya banyak uang dan banyak waktu? Kita butuh sistem atau harus menciptakan sistemasi yang sehat di dalam bisnis. Teman-teman, kalau Anda punya masalah dengan uang, Anda punya masalah dengan orang. Kalau Anda punya masalah dengan waktu, Anda punya masalah dengan sistem. Kalau Anda punya masalah dengan uang dan waktu, Anda punya masalah dengan pengetahuan Anda. So, bagaimana cara kita bisa menjadi business owner yang memiliki autopilot yang sehat? Kita akan membahas efek autopilot dari kacamata corporate. Ya, menurut sebuah research yang dilakukan oleh Fortune Magazine, yang pertama adalah terutama Norton and Kaplan ketika melakukan penelitian tentang perusahaan-perusahaan besar, mereka menemukan hal yang menarik. Yang pertama adalah kurang strategi yang dipahami oleh semua orang. 60% budget tidak sesuai dengan strategi. Artinya begini, Anda bikin strategi bisnis, tetapi uang yang keluar atau uang yang masuk itu tidak sesuai dengan harapan. Anda invest, beli saham, buka cabang, tapi uang yang masuk nggak sesuai dengan rencana Anda. Itu artinya budget yang dialokasikan tidak sesuai strategi. Yang kedua, 75% karyawan mendapatkan insentif walaupun perusahaan tidak berkembang. Berapa banyak yang seperti itu? Karyawan tetap dapat insentif walaupun omsetnya nggak nyampe. Atau bahkan dapat bonus walaupun perusahaan tidak bertumbuh. 86% bisnis leader tidak pernah membahas strategi. Dan 95% karyawan Anda kalau ditanya, strategi bisnis kita apa sih? Jawabannya pasti bervariasi. Artinya mereka belum tentu memahami. So, Bapak Ibu, kita sepakati dulu nih, autopilot itu apa? Autopilot adalah alat, bukan hasil. Paham ya teman-teman? Jadi autopilot itu adalah sebuah alat. Nanti saya akan lebih mendalam berbicara tentang autopilot. Autopilot adalah tools yang memungkinkan Anda memiliki lebih banyak waktu. Waktu Anda berharga. Kalau kita kehilangan uang, kita bisa kembalikan uang itu. Kalau Anda kehilangan 1 juta, kita nggak kehilangan apa-apa, teman-teman. We lose nothing. Tapi kalau kita kehilangan waktu, we lose everything. Ya, so autopilot adalah alat yang bisa diinstal untuk membantu Anda memiliki lebih banyak waktu dengan keluarga, memiliki lebih banyak waktu untuk berpikir, memiliki waktu lebih banyak untuk melatih karyawan Anda, memiliki waktu lebih banyak untuk belajar. Yang bukan autopilot adalah Anda buat sistem, lalu Anda tinggalkan bisnis, seolah-olah bisnis itu akan berjalan sendirian. Oke? Percaya atau tidak percaya, kalau Anda membuat sistem, lalu kemudian Anda percayakan kepada tim Anda, lalu Anda confident, ya, yakin banget perusahaan Anda akan berkembang,
lama-lama perusahaan ini akan menyusut. Ada seorang pengusaha yang mempercayakan seperti itu kepada karyawannya. Bukannya nggak ada. Dan berkembang. Tapi tetap ada komunikasi, tetap ada kontrol, tetap ada pengembangan, tetap ada pengembangan. Nah, yang menarik adalah kalau Anda tidak punya tools, Anda tidak bisa autopilot. Jadi autopilot adalah tools, tetapi untuk bisa membuat bisnis Anda autopilot, Anda butuh sistem. So, jangan berpikir bahwa autopilot tujuannya adalah ya Anda bisnis jalan-jalan, Anda jalan-jalan, bisnis jalan gitu. Bisnis jalan, Anda jalan-jalan. Jangan berpikir dulu seperti itu karena kita perlu kerja keras untuk membuat sistemnya. So, kalau di penerbangan, teman-teman, autopilot ini adalah sebuah alat yang dikendalikan oleh komputer. Begitu ya. Jadi kalau pilot menyalakan autopilot, berarti pilot sudah bisa melakukan hal-hal lain. Nah, pertanyaannya nih, kalau Anda naik pesawat, lalu kemudian pilot memasang autopilot, apakah tujuannya agar pilot bisa keluar pesawat? Nggak ngapa-ngapain. Atau tidur sampai mendarat? Tidur sampai mendarat, bisa nggak? Membawa penumpang sampai ke landasan dengan autopilot? Tidak bisa. Bahkan drone, ya, drone yang tanpa awak pun tetap ada pilotnya. Pilotnya harus ada. Ya. Banyak orang yang berpikir bahwa kalau saya autopilot saya tinggalin aja, yang ada bisnisnya hancur. Ada satu kejadian, ada sebuah bisnisnya aluminium. Bisnisnya aluminium. Pada waktu saya kenal mereka tahun 2008, wah, orangnya keren banget lah. Omset tuh miliaran. Oke, omset miliaran. Pada saat kita berbicara tentang sistemasi, beliau bilang, perusahaan saya sudah tersistem. Oh ya, tahu dari mana? Tahu dari mana, Pak? Iyalah, saya itu sudah tidak lagi ngurusin kantor. Wah, oh, masa sih, Pak? Benar. Wah, keren banget dong. Saya sama istri saya nggak ngurusin apa-apa. Saya kebanyakan main golf. Mereka hobi main golf ya. Suami istri senang main golf. Dan kantor saya baik-baik aja. Oke, baik. Wah, keren Pak ya. Kok bisa Pak? Saya punya orang kepercayaan. Saya punya orang kepercayaan. Oh, bukan punya sistem ya Pak ya? Ya, saya nggak tahu. Anak buah saya pokoknya kalau ada apa-apa saya panggil orang kepercayaan saya. Wow, itu bukan autopilot Pak. Itu belum autopilot. Bapak harus berhati-hati. Kenapa? Kalau orang ini nanti resign, bisnis Bapak akan dibawa oleh orang ini. Nggak mungkin. Orang ini sudah saya kenal, ya, keluarganya saya kenal, saya kasih gaji yang besar, dan seterusnya. Waktu berlalu cukup lama. Saya nggak ketemu lagi beliau. By the way, waktu itu ketemunya itu pada saat kita melakukan yang namanya Business Academy. Beliau ikutan, kita berbicara tentang sistemasi, karena kebetulan bagian saya adalah membahas tentang sistemasi. Tahun ini, ternyata ketemuan. Saya ketemu dengan beliau di salah satu fast food resto di daerah Jakarta Utara. Oke, di fast food resto. Waktu saya pas lagi habis nganterin anak-anak ya, masih saya pakai celana pendek, lalu kemudian pesen makanan, lalu anak-anak duduk gitu ya, beliau duduk di sebelah kita. Mereka sudah datang duluan, ada 3 orang. Lalu kemudian pas saya duduk, saya sih jujur aja lupa gitu ya. Tahu-tahu si ayahnya, ya si cowok, dia bilang, Coach Tom ya? Dia bilang, oh iya betul. Kok tahu? Saya bilang, wah kita kan dulu ketemu tahun 2008. Oh iya, di mana? Business Academy. Iya, saya bilang, Bapak bisnis aluminium kan?
Saya ingat banget dia bilang, kalau saya lihat, wih bener. Cuma agak sedikit berubah ya, karena mungkin apa ya usia sudah berubah, wajahnya berubah gitu ya. Dulu keren banget pas ketemu pakai kaos biasa lah. Saya bilang, wah Pak, gimana Pak? Wah bisnis berkembang dong Pak, stok supply susah. Wah kita 2 tahun kemarin ya, 2 tahun kemarin, sorry bukan. Jadi 2 tahun kemarin, 2 tahun ini kita hancur-hancuran. Serius Pak. Kok bisa Pak? Bisnis kita disikat sama orang kepercayaan. Hah? Yang dulu Bapak cerita autopilot kan? Iya ya, iya benar, saya pernah cerita sama coach kan. Saya sudah punya orang kepercayaan. Saya bilang, pertanyaan saya adalah waktu itu Bapak punya sistem nggak? Dia bilang, oh enggak, saya punya orang kepercayaan. Nah teman-teman, ceritanya selama mungkin 3-4 tahun, mereka percaya banget dan ternyata di dalamnya ada bisnis dalam bisnis. Ya, ada bisnis dalam bisnis. Si business owner kebanyakan main golf, jarang ke kantor. Kalaupun ke kantor hanya ketemu kebetulan ada ketemu customer atau supplier. Tetapi si kasir ini dilihat di CCTV ini, teman-teman. Si kasir ini bingung kan, kenapa kok uang saya nggak ya seringkali nggak cukup ya. Omset sih gede, tapi uang nggak cukup. Jadi rupanya kasir ini pagi-pagi akan buka brankas atau buka laci kasir, ngambil duit, kasih ke suaminya. Suaminya datang, pergi. Suaminya datang, pergi. Dan menurut saya, wow, ini hal yang menarik ya. Hal yang menarik. Kenapa? Baru ketahuan setelah sekian lama. Lalu berapa uang yang keluar? Wah, cukup besar lah. Tapi yang namanya seorang pengusaha, mereka tidak berhenti. Mereka fight dan mereka berupaya untuk kembali kembali fight. Tetapi apakah Anda harus mengalami itu untuk menyadari bahwa Anda mengalami atau menjalankan bisnis dengan cara yang salah? Jadi bisnis Anda besar, it doesn't mean Anda sehat. Bisnis Anda sukses, it doesn't mean Anda sehat. Ya, kalau bisnis Anda tersistemasi, Anda punya informasi. Kesehatan bisnis Anda terdeteksi dengan baik. Oke? Masih ingat nggak? Ada sebuah kejadian yang mungkin buat Indonesia ini cukup tragis tentang Boeing 737 MAX crash yang menelan korban ya pada tanggal 29 Oktober 2018. Lion Air penerbangan 610 jatuh di perairan Laut Jawa hanya 13 menit setelah lepas landas. 13 menit setelah lepas landas di Bandar Udara Soekarno-Hatta menuju Pangkal Pinang. 189 penumpang bersama kru tewas. Ini adalah penerbangan pertama yang melibatkan Boeing 737 MAX. Saya mau nanya, kurang hebat gimana Boeing itu? Kurang luar biasa gimana Boeing itu? Tanggal 10 Maret 2019, Ethiopian Airlines, pesawat yang sama, Boeing 737 MAX, jatuh 6 menit setelah lepas landas dari Addis Ababa. Penerbangan itu sudah dijadwalkan, lalu kemudian terbang, 149 penumpang, 8 awak tewas, dan Boeing mengatakan penerbangan kami atau pesawat kami baik-baik saja. Jadi mereka ingin menyalahkan siapa? Pilotnya. Pertanyaan yang lebih menarik adalah, kok bisa? Rupanya, Boeing 737 MAX adalah jawaban dari problem yang dialami oleh Boeing ketika kalah lawan Airbus. Jadi Airbus mengeluarkan Airbus 320
di mana Airbus 320 ini jauh lebih efisien, jauh lebih bukan lebih murah ya, tetapi jauh lebih efisien sehingga bisa memberikan keuntungan yang lebih besar untuk perusahaan, ya, karena fuelnya, penggunaan bahan bakarnya jauh lebih sedikit. Lalu kemudian Boeing bilang, saya harus bikin pesawat baru. Saya harus memodifikasi Boeing 737 kita. Dan akhirnya berhasillah membuat 737 MAX. Dan yang menarik teman-teman adalah Boeing 737 MAX ini perfect. Perfect. Yang sangat perfect justru ada pada autopilotnya. Perfectnya itu di mana, teman-teman? Pada tanggal 29 Oktober 2018, 13 menit lepas landas, 189 penumpang meninggal, dan ini adalah kecelakaan yang sangat-sangat mematikan dibandingkan tahun 2004 Lion Air pernah mengalami crash juga yang menewaskan 25 orang. Lebih hebat lagi dari kecelakaan Garuda Indonesia penerbangan 152 ya, Medan. Nah, pertanyaan saya adalah apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ketika tragedi ini terjadi, semua orang, semua pihak melakukan penelitian. Nah, ketika melakukan penelitian, ditemukan bahwa ada satu sistem yang ketika pilot ini menjalankan atau take off, ada sensor-sensor yang mengendalikan flap. Flap ini yang membuat pesawat naik atau turun. Jadi setiap kali sensor ini terangsang gitu ya, maka akan mengaktifkan MCAS system. Jadi MCAS system adalah alat untuk mengontrol stabilitas pesawat. So let's say misalnya kenapa kok pada saat terbang? Karena kalau terbang, hidung pesawatnya naik, betul nggak ya? Nah, kalau hidung pesawatnya naik, MCAS system maksa turun. Hidungnya naik lebih tinggi lagi, MCAS-nya maksa turun. Jadi si pilotnya kebingungan. Apa yang dilakukan pilot? Pilot langsung buka SOP. Di mana masalahnya? Dan di SOP itu tidak ada keterangan apapun tentang data tadi. Jadi MCAS sensor mengalami false reading. Jadi datanya salah. Berapa banyak dari kita yang punya laporan keuangan tapi tidak akurat? Bahkan ada perusahaan yang punya SDM nggak punya KPI. Betapa bahayanya kita memiliki karyawan tapi nggak tahu karyawan kerjanya apa. Wah, false reading itu gimana? Kita pikir terbang, padahal nyusruk. Gitu loh. Jadi pada saat MCAS ini bekerja, dia membaca pesawat naik gitu loh. Lalu kemudian karena pesawat naik, pilot bilang apa? Pesawat naik, ayo turunin. Ya kan? Karena karena si pilotnya, karena pilotnya membaca bahwa data saya mengatakan bahwa penerbangan ini lagi nanjak nih. Padahal realitinya penerbangannya tidak nanjak, dia sedang lurus. Realitanya no kick. Itu kenapa? Karena si pilot membaca data yang salah. Bisnis sama, Bapak Ibu. Apa yang terjadi jika tidak ada pilot? Apa yang terjadi jika Anda jalan-jalan? Apa yang terjadi jika Anda tidur-tiduran?
Apa yang terjadi jika Anda tidak memperhatikan informasi yang benar di bisnis Anda? Apa yang terjadi jika Anda tidak punya SOP? Yang punya SOP aja gawat, apalagi nggak punya SOP. Nah, teman-teman, di penerbangan seperti ini, di pesawat seperti ini, kita membutuhkan syarat-syarat membuat sebuah pesawat bisa autopilot. Syarat yang pertama, seluruh komponen bekerja sama. Jadi si MCAS tadi tidak bekerja sama. Tidak bekerja sama dengan kemiringan pesawat, tidak bekerja sama dengan gambar, tidak bekerja sama dengan pilot. Kalau tidak bekerja sama, saling konflik, maka bisnisnya bisa hancur. Sama dengan bisnis Anda. Anda punya karyawan, punya manajer, tidak kompak dengan Anda. Konflik. Ini sama dengan Anda punya bisnis, tidak bisa autopilot, karena konflik. Karyawan dengan karyawan, konflik. SDM, bagian SDM dengan bagian keuangan, konflik. Nah, konflik-konflik ini menyebabkan kacaunya sistem di dalam bisnis Anda. Jadi syarat yang pertama, seluruh komponen harus bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Tujuan kalau pesawat adalah selamat sampai di tujuan. Yang kedua, syarat autopilot harus mudah mengendalikan pesawat. Oke, memudahkan kita untuk mengendalikan, bukan nambah susah, Bapak Ibu. Yang ketiga, banyak sensor. Artinya gini, banyak indikator. Kalau Anda tidak punya indikator untuk membaca bisnis Anda sehat atau tidak, bagaimana Anda bisa mengambil keputusan dengan tepat? Berarti keputusan yang kita ambil kebanyakan berdasarkan insting. Yang keempat adalah sensitif melihat kondisi genting. Kalau pilot ini sensitif, pilot bisa menjalankan SOP dengan baik. Tapi kalau pilot ini tidak sensitif, tidur-tiduran, gimana bisa sensitif? Ya. Yang kelima, harus bisa melakukan penyesuaian. Yang keenam, semua sensor harus berkomunikasi. Tapi ada faktor yang ketujuh yang sebetulnya merupakan masalah terbesar MCAS system. Yang pertama adalah MCAS system tidak dikomunikasikan kepada pilot. Itu yang pertama. Tapi masalah terberat yang kedua adalah pilot sudah bilang, bos, ini ada alat baru. Kok kita nggak di training? Coba bayangkan. Kalau ada sistem baru tidak dilatih, bagaimana pilot bisa merespon ketika ada emergency? Nah, berapa banyak dari Anda yang punya bisnis, karyawan nggak pernah karyawan yang tidak terlatih? Atau Anda punya bisnis, Anda sendiri nggak pernah rajin belajar? Tahukah Anda, riset menunjukkan pengusaha yang ikut webinar, belajar dari belajar audiobook, kemampuan bertahannya lebih powerful 50%. Dan Anda boleh riset kegiatan Bill Gates setiap hari. Yang menarik teman-teman, Bill Gates setiap hari nonton online course. Nonton online course. Gila nggak? Bill Gates kurang kaya gimana? Masih terus belajar. Lah kita masih bilang, gue udah tahu. Banyak banget dari kita yang bilang, gue udah tahu. Coach Tom ngomong apa, gue udah tahu. Autopilot, gue udah tahu. Keuangan, gue udah tahu. Bill Gates masih belajar terus. Kenapa? Karena bisnis itu kompleks. Semakin kompleks, semakin sering kita harus diingatkan. Karena kita bisa lupa. Jadi penting nggak belajar? Penting nggak untuk menambah pengetahuan? Nah, tulis di komen. Penting nggak nih teman-teman untuk nambah pengetahuan lebih keren lagi? Bukan hanya karyawan, tapi justru business owner yang lebih penting.
Baik. Oke, kita lanjut ya. Jadi, kalau di bisnis ada yang namanya false reading. False reading di dalam bisnis terjadi akibat laporan keuangan tidak akurat. Ya, berapa banyak dari Anda yang Anda tahu laporannya nggak akurat gitu, susah gitu untuk bilang ini benar atau ini salah nih. Laporan tidak akurat menyebabkan false reading. Yang kedua, komunikasi antar bagian tidak berjalan, nggak ngomong. Antara marketing dengan finance, antara marketing dengan sales, antara sales dengan distribusi, ya, atau dengan logistik, itu nggak ngomong. Ini menyebabkan false reading. Anda mengambil keputusan yang salah. Yang ketiga, teman-teman, ada laporan keuangan, tapi nggak tahu cara baca. Berapa banyak dari Anda yang ada laporan keuangan, tapi nggak bisa baca? Siapa dari Anda yang pengen belajar laporan keuangan, ya, dalam 30 menit, bikin laporan keuangan dalam 30 menit, dan bisa baca dengan akurat? Ada yang mau belajar? Siapa yang mau belajar? Saya yes, 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 yes. Yes. Jadi saya mengajarkan ada satu sistem yang saya buat untuk membantu Anda. Ini ada buku namanya Business Toolkit ya, teman-teman. Jadi ada satu sistem yang saya buat membantu Anda membaca laporan keuangan dalam satu lembar A4. Di sini ada neraca, laba rugi, ya, laba rugi dan cash flow statement dan cash flow dari 3 laporan. Di sini Anda bisa baca nih. Omset Anda bagus, kenapa? Omset Anda turun, kenapa? Cost Anda gede, kenapa? Inventory Anda bengkak, kenapa? Cash flow Anda jelek, kenapa? Anda bisa baca. Dan bisa ambil keputusan. Siapa yang mau? Saya yes. Good. Kemudian yang keempat adalah tidak ada pelatihan rutin. Ini menyebabkan false reading. Yang kelima, business owner bisa dagang tapi tidak menguasai manajemen. Kita bisa jualan nih, tapi nggak paham. Terus bikin struktur organisasi gimana sih? Oh, nggak paham. Oh, itu bahaya tuh teman-teman. Anda bisa salah menempatkan orang kan? Benar nggak ya? Kalau sudah salah menempatkan orang, Anda harus mempercayakan orang itu untuk menjalankan pekerjaan penting. Dan ternyata ketika mereka menjalankan pekerjaan penting tidak efektif. Dan itu bahaya banget. Yang terakhir adalah merekrut manajer tapi nggak berfungsi. Saya bikin pelatihan manajer kemarin. Lalu kemudian beberapa japri saya. Wah coach, gila ya. Saya belajar 2 hari sama Coach Tom, itu menyelesaikan problem saya 5 tahun jadi manajer. Saya bilang kenapa? Karena saya nggak pernah di training Pak. Saya diangkat dulunya sales, diangkat jadi sales manager, tapi nggak pernah di training how to become a good manager. Nah teman-teman, siapa yang pernah mengalami false reading ini? Katakan saya. So, kita perlu menghilangkan false reading ini. Bagaimana caranya? Ada satu kejadian yang menurut saya cukup menarik ketika saya memperhatikan kejadian crash-nya Boeing 737 MAX. Yang saya pelajari dan saya perhatikan adalah apa yang dilakukan oleh Boeing ketika hal ini terjadi. Mereka tentunya dengan para investigator, nomor satu adalah mencari black box, betul ya? Yang ternyata black box tidak menjelaskan apa-apa, ya kan? Yang kedua adalah mencari saksi-saksi, ya, orang-orang yang bekerja. Lu maintenance-nya jalan nggak? Oh jalan Pak. Lu ini jalan nggak? Jalan, beres. QC beres. Tapi mereka mendapatkan jawaban ketika mereka melihat blueprint. Teman-teman, di dalam bisnis yang membuat bisnis Anda benar-benar bisa autopilot, autopilot itu isinya ada di dalam blueprint. Andai kata Anda
saya kasih ilustrasi. Kalau ada orang yang bilang, oh ya bisnis Anda autopilot, Anda punya keuangan. Nggak bisa, Bapak Ibu. Hanya keuangan aja nggak bisa. Anda harus punya blueprint dulu sebelum marketing Anda jalan, sebelum operasional Anda jalan, sebelum sales Anda jalan. Nggak bisa. Anda harus tahu cara bikin blueprint. Kenapa banyak business owner yang saya latih ternyata bisa menjalankan bisnis dengan autopilot atau dengan cara yang lebih efektif ketika bikin blueprint. Wah, coach gila, ini gue bikin blueprint, mimpi saya 10 tahun bisa tercapai dalam 5 tahun. Kenapa? Karena blueprintnya jelas. Oke? So, kalau Anda bangun rumah, bagaimana bisa bangun rumah autopilot? Pertama adalah bikin blueprint dulu. Supaya apa? Tukang bisa baca. Oke? Mandor bisa baca. Mandor tahu kerjaannya apa. Ilustrasinya begitu, teman-teman. Kontraktor tahu kapan harus membangun apa, caranya bagaimana, alatnya apa, kualitasnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Ini namanya blueprint. Pertanyaan saya adalah, di mana blueprint bisnis Anda? Kalau Anda belum punya bisnis blueprint, mau nggak? Hai, Anindya, apa kabar? Kalau Anda belum punya blueprint, mau nggak bikin blueprint? Mau nggak saya ajarin step by step bikin blueprint? Ya, apa itu blueprint? Banyak orang bingung juga. Wah, coach, apa itu blueprint? Ayo kita belajar sama-sama. Yuk kita belajar bareng-bareng. Jadi blueprint itu adalah rancangan, penyusunan, rumusan, tujuan, arahan terhadap pelaksanaan kegiatan dalam satu organisasi, komunitas, atau lembaga secara berkesinambungan. Jadi kita merancang sedemikian agar bisnis kita atau people kita bisa mencapai visi bisnis kita. Kita mulai dari visi. Visi itu dilakukan oleh shareholders atau owners. Visi kemudian diterjemahkan menjadi misi. Misi diterjemahkan menjadi goals. Goals diterjemahkan menjadi action plan. Sekarang kita perhatikan baik-baik. Kita merekrut CEO, GM untuk menjalankan misi. Kita rekrut manajer untuk mengeksekusi goal atau menciptakan goal. Kita mengajak tim atau membuat tim untuk menjalankan action plan. Tetapi di dalam tim ada manusianya, individu yang wajib menjaga attitude, Bapak Ibu. Wajib menjaga attitude. Nah, blueprint Anda itu gimana? Kalau merekrut orang, personality-nya seperti apa? Kalau Anda menjalankan bisnis, value-nya apa? Kalau Anda punya tim, attitude-nya seperti apa? Knowledge-nya gimana? Passion-nya gimana? Kebanyakan dari kita itu membuat SOP, job desk, business model, rules of the game, cash flow, strategi-strategi meningkatkan penjualan, manajemen sistem, manajemen matrix, itu di sebelah, di luar daripada blueprint. Ya, rules, proses, bla bla bla, itu sistem, teman-teman. Tetapi sistem ini harus tahu dipakai untuk apa. Make sense nggak, teman-teman? Oke. Nah, ini kalau Anda belum tahu bisnis blueprint, ini adalah kerangka bisnis blueprint. Saya mengajarkan di 4 Days Mentoring, ini hari pertama nih. Ya, siapa yang mau belajar di 4 Days Mentoring? Siapa yang mau dapat mentoring 4 hari bareng-bareng saya? Say yes. Siapa yang mau dapat mentoring? Say yes, 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 yes. Oke, gasken. Nah, oke. So, 4 hari Anda akan saya mentoring. Hari pertama akan bikin blueprint dan baca laporan keuangan. Hari kedua, kita fokus marketing. Gimana cara naikin omset? Nah, itu penting ya. Blueprintnya gimana untuk bisa naikin omset? Hari ketiga, kita bahas operasional. Gimana caranya membuat efisiensi yang bagus dalam bisnis? Gimana cara bikin SOP di dalam bisnis? Gimana caranya untuk bikin KPI dalam bisnis? Di hari keempat adalah gimana cara rekrut karyawan, gimana cara interview, gimana cara membaca karakter supaya bisa mendapatkan karyawan yang terbaik. Oke? Bagus nggak? Siapa yang mau belajar? Say yes, yes, yes. Mantap. Nah, teman-teman.
Yuk kita lihat ya. Faktor kedua di dalam sistemasi atau indikator penting dalam sistemasi adalah profit. Oke. Kalau Anda dapat laba 100 juta bagus? Dapat laba 100 juta bagus? Kalau belum punya sistem bagaimana? Kalau belum punya bisnis gimana? Oh, kalau belum punya bisnis ya kalau Anda belajar, Anda punya tools-nya. Oke. So, Anda punya laba. Labanya 100 juta. Lalu kemudian Anda bilang, oh bagus banget laba saya. Betul apa enggak? Nah, laba 100 juta bisa yes, bagus, atau bisa jelek. Bergantung dari apa? Dari penjualannya. Kalau penjualan Anda 1 miliar, biayanya 900 juta, laba 100 juta, dibandingkan dengan penjualan 400 juta, biaya 300 juta, labanya juga 100 juta. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana saya bisa membuat yang 400 juta jadi 1M. Betul nggak ya? Kalau bisa tanpa menambah biaya. Gimana caranya? Anda sama seperti semua bisnis yang autopilot membutuhkan tools. Jadi autopilot itu membutuhkan tools. Tools itu apa? Sistem. Toolsnya adalah sistem. Sistem itu apa? Ini toolkit nih. Ini semua adalah sistem. Sistem untuk mendeteksi sistem di dalam bisnis Anda. Ini ada satu checklist. Sistem apa yang wajib Anda miliki untuk menjalankan bisnis yang efisien? Dan tidak banyak. Anda perhatikan di sini. Tidak banyak. Kalau ditanya sistem apa yang harus saya miliki? Tidak banyak. Oke. Contoh lain. Coach, gimana sih cara saya bisa mengaudit KPI? Ada banyak yang nanya saya, Coach, gimana caranya bisa mengaudit KPI? Ada toolsnya. Ini adalah tools untuk mengaudit KPI. Oke. Contoh lain. Ya. Coach, saya belum punya sistem. Gimana caranya? Ini sistemnya sederhana sekali, teman-teman. Disimplifikasi untuk bisa membuat bisnis Anda tersistemasi. Sangat simpel. Cuma 7 langkah Anda sudah bisa mendesain sebuah sistem. Anda sudah bisa menghemat waktu. Ini namanya tools. Wah, Coach, saya nggak tahu cara bikin struktur organisasi gimana. Ada rumusnya bikin struktur. Tujuannya Anda memiliki rumus ini adalah agar tidak overlapping. Di sini ada satu garis, jalur, boleh dikerjakan oleh satu orang. Ini semua boleh dikerjakan oleh satu orang. Tapi yang tidak boleh adalah 2 orang mengerjakan pekerjaan yang overlapping. Itu nggak boleh. Ya, satu divisi ini atau satu orang mengerjakan pekerjaan dari 2 komponen. Itu nggak boleh. Kenapa? Akan terjadi mismanagement. Oke, jadi Anda tahu nih. Wah, Coach, ini ya. Coach, kalau bagian shop maintenance itu harus ditaruh di bagian apa ya? Shop maintenance. Oke. Shop maintenance taruh di mana? Di bagian sales, di marketing, di admin, di operation, di finance, atau di HRD. Kan gitu ya? Oh, pasti kita tebak-tebak dong. Kita bilang, oh di marketing dong. Kan itu shop. Shop itu kan ketemu dengan customer. Salah. Salah. Harusnya di operation. Gitu. Ada yang bilang ini, wah Coach, kalau KPI itu siapa sih yang ngurusin? Siapa sih yang ngurusin? Apakah admin? Apakah finance? Dan seterusnya. Di sini sudah ada teman-teman. Job desk milik siapa itu sudah ada. Ya. Saya sudah buat sesederhana mungkin. Contoh lain, wah Coach, gimana sih cara bikin surat keterangan? Gimana sih caranya untuk bikin surat keputusan? Gimana sih cara mengangkat karyawan? Ya, gimana sih caranya keterangan kerja? Gimana sih bikin surat kuasa? Gimana sih caranya? Ini sistem, teman-teman. Ini sistem. Coach, gimana sih cara bikin job desk? Coach, gimana caranya untuk employee evaluation, performance appraisal? Dan ini masih lebih banyak lagi nih. Coach, gimana cara naikin omset? Gimana cara naikin profit? Ini ada rumusnya. Coach, gimana caranya untuk bikin cash flow budget? Sudah ada rumusnya. Nah, teman-teman.
Ini buku bukan hanya bukan hanya alat bantu ya, bukan hanya alat bantu, ini adalah sistem. Sistem di keuangan, sistem di marketing, sistem di sales. Bahkan ada yang bilang ini, wah gila coach, saya punya buku ini benar-benar dahsyat. Kalau saya mau naikin omset, saya tinggal pilih dari strategi yang sudah ada. Jadi ada strategi yang sudah ada, ya. So, ini namanya business toolkit. Oke? Siapa yang mau dapat buku ini? Kita lanjut dulu ya, supaya teman-teman bisa belajar. Nah, di buku ini atau untuk membuat bisnis Anda autopilot, Anda butuh tools. Ya, misalnya contohnya, tahukah Anda 30 cash flow strategi bisa menjadi solusi untuk permodalan? Jadi kalau Anda, wah coach saya nggak punya modal, ada 30 cash flow strategi di sini, teman-teman. Ada 30 cash flow strategi untuk mendatangkan permodalan. Gitu. Ya. Ada banyak cara, nggak harus minta uang bank, nggak usah. Oke. Ada 17 strategi untuk naikin net margin Anda. Ada 141 strategi untuk meningkatkan penjualan. Ada 60 strategi untuk membuat produktivitas karyawan Anda lebih terukur. Wow. Kalau Anda punya tools ini bisa nggak autopilot? Bisa. Kenapa? Karena yang butuh tools bukan Anda. Yang butuh tools adalah tim Anda. Tim Anda bisa autopilot kalau tim Anda pinter. Kan gitu ya. Bukan dipercaya. Anda harus punya dasar untuk mempercaya seseorang. Kalau dipercaya tapi sebetulnya nggak pintar, tetap nggak bisa dipercaya, Bapak Ibu. Setuju nggak? Jadi, kalau Anda mau membuat autopilot sistem di dalam bisnis Anda, sistem itu atau tim Anda harus diberi business toolkit. Nah, kalau Anda ingin jalan-jalan, bisnis jalan sendiri, mau di-franchise-kan, bisa nggak dengan bisnis toolkit ini? Sangat bisa, karena sudah banyak banget perusahaan yang saya coaching, Kebab Turki, Baba Raffi, ya, Happy Trenggono. Mereka mengalami atau melewati fase-fase ini, Pak Budi Utom, Budi Leha-Leha, banyak banget. Cak Eko, Bakwan Malang Cak Eko, Lapis Bogor, itu semua adalah yang menggunakan toolkit ini. Jadi bukan hanya belajar, tetapi juga punya contekan. Ya, Anda dibantu pola pikirnya. Oke? Nah, tapi masalah saya, coach, saya nggak punya modal, susah dapat pelanggan customer baru, ya, nggak bisa dapat pelanggan lama nggak bisa dipertahankan, penjualan terlalu rendah, profitnya turun, dan lain-lain sebagainya. Bisa selesai nggak dengan bisnis toolkit? Bisa, karena saya bukan hanya memberikan bisnis toolkit kepada para pengusaha, tapi saya juga memberikan cara menggunakannya. Jadi di sini ada, ini DVD ya, tapi sekarang DVD udah nggak banyak kan, jadi ini versinya digital. Ini adalah sebuah DVD untuk mengedukasi Anda cara menjadi entrepreneur yang baik. Oke, bagaimana membuat bisnis blueprint, bagaimana caranya membuat laporan keuangan, bagaimana menjalankan proses dengan baik, bagaimana membuat business structure, bikin KPI, rekrutmen, dan seterusnya. Ini adalah bisnis in a box, gitu ya, bisnis di dalam box. Betul. Jadi kalau bingung, kan menerapkannya bingung. Ini ada toolkitnya, ada panduannya, video panduannya. Oke. So, bisa selesai nggak masalahnya? Bisa. Tapi Anda harus mau praktek. Oke. Contoh lain, kalau saya tidak punya toolkit yang baik di dalam keuangan, tandanya apa, coach? Kalau profit tapi nggak ada uang di bank. Profit ada tapi uang di bank nggak ada. Cash flow-nya sering tersendat, piutang tidak terkendali, sering suntik modal, sering kekurangan cash, banyak utang di bank. Itu adalah toolkit problem atau system problem. Well, sistem itu apa? Sistem adalah alat yang bisa membantu Anda menghemat waktu, energi, dan uang. Kalau Anda nggak punya sistem, Anda mengalami sucking yourself time, energy, and money. Anda nyedot tenaga. Kalau Frederick Winslow
Taylor tahun 1856 sampai 1915 mengatakan bahwa kalau dulu manusia bisa diandalkan, ke depan sistem akan menjadi yang utama. Ini tahun 1911 ketika dia membuat yang namanya flow chart. So, 4 area yang harus Anda sistemasi ada sales, marketing, operation, training and recruitment, dan keuangan. Pertanyaan saya, seberapa baik bisnis Anda tersistemasi di 4 area ini sebelum autopilot? Nah, di autopilot bisnis, Anda butuh toolkit seperti business model, operation excellence, customer satisfaction, bisnis yang profitable. Ini adalah alat-alat bantu yang membantu Anda autopilot. Lalu kenapa kok nggak bisa berkembang? Ada 4M, teman-teman. Ini ingat 4M. 4M kenapa bisnis nggak berkembang? Nomor 1, marketing failure. Yang kedua adalah mismanagement. By the way, mismanagement itu apa sih? Salah penempatan orang. That's it. Struktur organisasinya kacau. Yang ketiga adalah money issue. Tidak benar-benar memiliki tools untuk mengelola keuangan. Dan yang ketiga adalah manpower problem. Atau kita mempercaya orang yang salah. Nah, kenapa sistemasi? Sistemasi mengizinkan bisnis berjalan tanpa Anda. Bukan autopilot yang ending ya, tetapi autopilot adalah sebuah sistem. Sistem bisa mengendalikan manusia, mengontrol efektivitas kerja karyawan, memberi informasi tentang kebocoran, mempermudah proses kerja, mengontrol efektivitas, mempermudah proses kerja, bisa diduplikasi, melipat gandakan profit, dan mengurangi inkompetensi manusia. Nah, kalau Anda mau membeli buku masterclass ini, harganya 4,8 juta. Ya, ini adalah hal-hal yang Anda bisa pelajari atau kita sebutnya critical skills. Nah, 4 syarat bisnis yang bisa berjalan tanpa Anda, kalau Anda bilang saya autopilot itu ada 4 indikator. 1, harus menguntungkan. Sebelum menguntungkan, jangan kejar-kejar autopilot. Yang kedua adalah sistem Anda harus bisa diduplikasi. Bisnis Anda harus bisa diduplikasi. Yang ketiga, Anda harus punya sistem yang berjalan. Dan yang terakhir, ada orang, ada manajemen, ada profesional. Anda bisa bekerja dari mana saja kalau sekarang. Bisnis autopilot itu memungkinkan Anda untuk bekerja dimanapun Anda berada. Anda bisa mengembangkan bisnis dengan lebih efektif, bukan ditinggalkan ya. Anda bisa mengembangkan, menciptakan atau mengejar mimpi-mimpi Anda. 4 Days Mentoring Program adalah alat atau training terbaik saya untuk sistemasi. Jadi buat Anda yang ingin belajar sistemasi, 4 Days Mentoring adalah alat yang bisa Anda, atau tools atau strategi yang bisa Anda dapatkan. Karena apa? Pertama adalah saya akan mengajarkan Anda mendesain blueprint, merancang cash flow, menciptakan marketing system autopilot, mengaktifasi money magician Anda, menganalisa laporan keuangan, belajar merekrut orang, meningkatkan produktivitas, menerapkan lean system, dan menciptakan proses engineering yang efisien, dan Anda akan belajar tentang seberapa cita-cita banget ya, mudah-mudahan bisa terwujud. Dan seberapa besar Anda mengenali money DNA Anda. Money DNA itu begini, setiap orang punya hoki ya, istilahnya gitu ya. Dan hoki itu ternyata datangnya bukan hanya dari bukan mistik, tetapi dari perilaku, Bapak Ibu. Perilaku Anda terhadap keuangan. Jadi saya akan membantu Anda untuk mengenali ya potensi kemakmuran Anda dengan 8 money archetype. Jadi Anda dites ya. Dan tes ini sangat powerful sekali untuk merekrut karyawan. Anda jadi tahu nih, karyawan mana yang bisa diandalkan, mana yang tidak bisa diandalkan. Karyawan mana yang sehat secara pemikiran keuangan, mana karyawan yang kurang. Anda bisa mendeteksi karyawan yang berpotensi menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya, dan karyawan yang lebih lebih jujur gitu ya, jujur dalam tanda kutip. Oke? So, itu disebutnya money DNA.
Ya. Nah, sekarang kalau Anda bisa memiliki sistem, Anda bisa menciptakan monitoringnya. Paham ya teman-teman ya? Kalau saya tidak bisa membuat sistem, monitoring ini memberikan false reading. Ini yang disebut autopilot. Jadi, bukan Anda bikin dashboard dulu, baru Anda bisa autopilot atau otomatis Anda autopilot. Nggak bisa. Anda harus buat sistem dulu. Tapi kalau Anda tahu cara bikin sistem, Anda bisa membuat alat monitornya. Ini adalah profitku, Bapak Ibu. Anda bisa melihat alat monitor, KPI-nya apa, pencapaiannya bagaimana, hasilnya bagaimana. Ya, kemudian Anda bisa mendeteksi inventory, revenue. By the way, ini dashboard yang saya rancang buat Anda yang belajar 4 days mentoring akan saya share bagaimana cara membuat dashboard seperti ini. Siapa yang mau ikut 4 days mentoring dan belajar cara mendesain dashboard seperti ini? Sampai ke individual KPI. Karyawan Anda mengerjakan apa? Tahu. Ya, ini siapa yang mengerjakan, hasilnya bagaimana? Ada yang mau nggak? Wah, keren, keren. So, Bapak Ibu, kalau Anda pernah melihat atau mendengar Happy Trenggono, Happy Trenggono adalah salah satu klien saya ketika beliau mengalami masalah dengan hutang. Ya, materi-materi beliau banyak sekali menceritakan kembali bagaimana beliau keluar dari hutang. Ya, beliau mengatakan Tom adalah business coach yang menuntun saya menjadikan manajemen yang semula rumit, frustrating menjadi sederhana, mudah, dan menyenangkan. Ya, wajib buat pengusaha yang ingin bisnisnya berkembang. Beliau adalah pendiri United Bali Muda, bisnisnya triliunan, Bapak Ibu. Bisnisnya triliunan. Pernah mengalami masalah dengan hutang yang besar, tapi beliau bisa keluar dari hutang dan membuat bisnisnya menjadi lebih berkah. Kenapa? Ada Tiger Woods bilang, Anda nggak bisa sendiri. Ya, kalau mau berkembang nggak bisa sendiri. Tiger Woods aja selalu masih membutuhkan coach atau pelatih. Nah, kalau Anda ikut 4 days mentoring, boleh saya kasih informasi ya, Bapak Ibu ya. Jadi 4 days mentoring ini adalah acara 4 hari, bulannya bulan September ini, jam 7 sampai jam 9 malam. Di hari kedua kita akan mulai 18.30 untuk bisa tanya jawab sebelum materi kita mulai. Dan banyak bersifat praktek. Jadi bukan training biasa. Ya, bukan training atau webinar biasa. Ini bukan webinar biasa. Maka yang harus hadir adalah orang yang bisa mengambil keputusan. Oke, Anda akan dapat modul training, t-shirt, tools, and template. Jadi kalau Anda nanti mau booklet ini akan saya berikan untuk peserta bisnis 4 days mentoring. Kenapa begitu? Karena percuma saya kasih, tapi kalau nggak bisa dibaca, kalau nggak tahu cara pakainya, ya. Lalu Anda akan dapat free access ke TCI Business Community. Anda akan dapat mentoring setiap bulan sampai bulan Desember, ya. Bisa konsultasi, bisa tanya jawab, sebulan sekali kita akan ketemu rame-rame ya, rame-rame satu grup. Dan kalau Anda mau mendaftar, Anda bisa online ya, Bapak Ibu, online. 4 days mentoring online. Karena pesertanya banyak dari luar daerah supaya efisien dan juga Anda tidak buang waktu untuk traveling. Oke? Kalau di masa sebelum pandemi, ini 2 hari namanya Business Mastery. Anda investasinya 12,5 juta, 12,500 tahun lalu itu 21 juta, Bapak Ibu. Jadi kalau offline itu harganya sangat-sangat mahal sekali. Dan kalau ada 4 days mentoring berikutnya, Anda bisa receipt gratis. Jadi peserta 4 days mentoring itu boleh datang lagi, free. Oke, karena Anda masuk ke dalam komunitas saya. Ya, ini adalah orang istilahnya inner circle-nya saya. Oke. So ini adalah testimoni dari teman-teman. Monggo silakan disimak. Ya, baik, terima kasih kesempatannya
Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih juga kepada Kostom dan tim TCI. Saya bisa ikut 4-day mentoring ini. Karena pandemi penjualan menurun, ya kliniknya menurun jauh sekali. Kemudian saya waktu itu nggak sengaja menemukan video Kostom di YouTube. Kemudian kok menarik sekali. Terus ilmu-ilmunya saya terapkan. Dan setelah itu saya rajin beberapa kali ikut workshop terus sampai akhirnya di tahun 2021 ini perusahaan yang tempat saya jalankan recover sangat cepat. Hanya udah waktu 3 bulan bahkan omsetnya lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Di 4-day mentoring ini saya belajar dari awal blueprint, rupanya saya juga harus fokus keuangan, rupanya juga harus ARD, harus KPI, karyawan. Jadilah saya baru merasa, oh ini lengkap. Nah, jadi seperti itu. Jadi ilmu yang selama ini saya pelajari itu mungkin hanya separuh-separuh, tapi dengan adanya ini, ilmu-ilmu yang dulu saya dapatkan dari Kostom, saya rasa sangat bermanfaat sekali dan untuk biayanya juga cukup terjangkau lah kalau menurut saya. Kalau Kostom ini rekaman dikasih, materi dikasih, toolsnya pada saat seminar-seminar juga dikasih ya. Nah, kalau menurut saya itu. Kalau saya buat 4-day mentoring ini sih menurut saya yang paling what really changed me itu mindset saya sih, soalnya bisnis saya itu karena aku juga I'm the face of the business gitu, jadi aku benar-benar care sama bisnisnya. Tapi apalagi habis sesi yang hari ini benar-benar ganti mindset aku jadinya tuh kayak I have to focus on the people instead of the business. Tapi aku udah ngerasa almost emotionally attached ke bisnis aku, jadi kadang-kadang tuh susah buat lepas kontrol gitu. Of course, habis sesi yang kemarin kita ngomongin KPI, terus tentang personality, harus match karyawan-karyawan dengan job desknya mereka itu bikin mikir lagi sih gitu. Jadi untungnya saat ini baru merekrut, buat di trainingnya akan lebih gampang gitu daripada karyawan yang udah lama kerja sama aku gitu sih. Jadi itu sih menurut aku benar-benar ngeganti mindset aku supaya lebih people. As a leader, I have to focus on the people and not really about the business gitu. The business will take care of itself. Ya, the people will take care of the business dan benar-benar mereka akan belain bisnis kita. Jadi ya, thank you banget Coach. Sangat luar biasa. Pertama, terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan selama 4 hari ini yang luar biasa banget. Dan merasa beruntung karena harganya masih bisa terjangkau dibandingkan mungkin jika tidak pandemi tadi ya. Kekurangan-kekurangan yang kita sadari di perusahaan kami, sehingga untuk menjadi tersistemasi itu apa aja sih, jadi pengen tahu lebih dalam. Ternyata di 4 hari ini semakin banyak banget PR-nya yang ketahuan gitu. Dan selama ini saya memang lebih fokus ke sales, ke marketingnya tanpa mengetahui detail tanpa ingin lebih tahu detail masalah di accountingnya. Ternyata itu kelemahan saya. Sharing. Coach. Ya. King Vivek Santoso. Ya Coach, terima kasih atas ilmu-ilmu yang sudah diberikan beberapa 4 hari ini. Sebelum saya mengikuti 4-day mentoring ini, saya berpikir terus terang hotel. Kami memiliki 5 cabang hotel dan beberapa apartemen, beberapa villa. Dan itu sangat terkena dampaknya sekali dengan pandemi ini. Apalagi kemarin PPKM tidak bisa orang berpergian. Akhirnya itu sangat terdampak sekali. Memang pada saat itu otak saya tuh kayak membeku. Ini trik marketing apa lagi yang harus diusahakan supaya kita bisa survive. Tapi begitu kemarin saya ikut beberapa hari trik-triknya, ada input-inputnya, kebekuan ini rasanya mencair loh. Oh saya ada insight, oh saya harus seperti ini, oh saya harus seperti ini, oh saya harus seperti ini. Saya Coach selama mengikuti 4 hari mentoring Coach banyak dapat ilmu ya Coach. Pastinya yaitu Coach belajar sistem perusahaan lebih rapi. Terus terang aja Coach, saya ikuti Kostom, bahkan ibaratnya ya senang banget sih ikut Kostom punya itu recordingnya yang paling mantap Coach. Jadi yang lainnya nggak ada, Coach yang punya nilai tambah banyak. Apalagi nih kodenya, tooltipnya wah banyak banget. Sampai ini seperti kewajiban PR-nya harus dikerjakan nih Coach. Karena sudah dipermudahkan tooltipnya, kenapa nggak dikerjakan lagi Coach? Sangat mantap Coach. Ini Kostom betul-betul membantu, sangat mempermudahkan pekerjaan, lebih mudah lah dengan tooltipnya yang mantap-mantap Coach. Cakap. Ya, baik. Terima kasih kesempatannya. Pertama-tama, saya
berikan penjelasan dulu ya tentang 4 days mentoring. Yang pertama adalah buat Anda yang ingin mendaftar, Anda bisa buka link ya. Anda bisa buka link di sebelah kanan chat Anda. Di situ ada pendaftaran lewat landing page Pinter dan juga lewat Tokopedia. Jadi kalau teman-teman mau bayarnya lewat Tokopedia pun bisa ya. Kalau mau mau pakai programnya Tokopedia, cicilan atau apapun itu silakan. Lalu ada pertanyaan dapat apa ya? Pertama adalah Anda akan mendapatkan toolkit. Toolkit ini akan saya berikan kepada Anda. Tapi toolkit ini tidak hanya dalam bentuk buku atau buklet. Saya akan memberikan soft copy-nya. Karena akan repot kalau Anda punya data seperti ini harus ngetik ulang. Oke? Mau nggak dapat soft copy-nya? Jadi lebih mudah. Oke? Nah, toolkit ini akan memandu teman-teman kalau sudah mengikuti 4 days mentoring jadi ngerti. Oh, ternyata sistemasi itu kayak gitu. Oh, ternyata bikin blueprint seperti itu. Nanti saya bukan hanya jadi ini. Jadi Anda gimana cara pakainya? Sebetulnya cara pakainya gampang karena ini bentuknya sudah sebuah sistem. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Misalnya contohnya Anda mau bikin KPI ya. Misalnya contoh sederhana aja ya. Misalnya, oh coach saya pengen bikin KPI, tapi saya bingung ya, gimana sih saya nggak tahu kira-kira KPI apa sih yang harus saya buat. Nah, saya akan membantu teman-teman untuk memberikan ini nih, teman-teman, memberikan semacam panduan. Ini tinggal ngikutin kan? Anda departemennya apa? Kalau customer service, KPI-nya apa? Ya, kemudian kalau di keuangan, KPI-nya apa? Kalau di misalnya di human resource, KPI-nya apa? Kalau misalnya Anda bilang, wah coach saya di IT KPI-nya apa? Coach saya di marketing, nah ada KPI-nya sendiri. Saya di sales, KPI-nya ada. Coach saya kalau industri spesifik bisa nggak? Nah, di sini ada akomodasi dan food service. Ya, general KPI-nya ada bar and cellar management, front house atau restaurant management, kitchen management, finance admin, sales marketing, function, kemudian waste management dan seterusnya. Ini ada semua. Coach, kalau saya bisnisnya agrikultur ada nggak? Nah, Anda bisa nyontek juga di sini. Nah, ini teman-teman, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah agar Anda bisa menemukan jawaban yang bisa Anda akses. Nggak ketemu saya nih, ini kan autopilot kan saya mengajarkan supaya nggak nanya terus ke saya toh, betul nggak ya? Anda diberikan akses, tim Anda diberikan akses untuk memiliki ini. Kalau konstruksi gimana? Kalau misalnya bisnisnya layanan pendidikan bagaimana? Ya, ini KPI ini hanya salah satu contoh aja, teman-teman. Atau saya kasih contoh lain, let's say misalnya, coach kalau saya mau bikin job desk gimana sih? Nah, saya memberikan job description sampel, walaupun hanya satu ya, teman-teman. Tetapi satu ini sudah sangat mewakili, gitu, sangat mewakili. Saya kasih satu contoh. So let's say Anda membuat job description misalnya ya saya kasih tunjuk deh supaya gampang. Saya kasih contoh aja ya, supaya nanti teman-teman bisa dapat gambaran.
Oke, saya kasih contoh aja ya. Misalnya begini. Misalnya job description, posisinya apa, departemennya apa, kemudian persyaratan umumnya apa, pendidikannya apa, pengalaman kerjanya bagaimana, kualifikasinya bagaimana, tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, kontrol laporannya apa, hubungannya seperti apa, indikator kinerja apa, jika terjadi pelanggaran bagaimana. Di sini saya kasih contoh, kalau pelanggaran, bersedia mengundurkan diri secara sukarela tanpa menuntut gaji, bla 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 bla, ya kan? Bila mana terjadi pelanggaran, apa saja pelanggarannya? Manipulasi data lah, melakukan tindakan yang dapat merugikan perusahaan dan seterusnya. Lalu kemudian ini diberikan kepada siapa? Jadi saya berusaha untuk membantu teman-teman. Tools KPI juga saya akan kasih ya. Tools KPI juga akan ada di sana. Sedapat mungkin mempermudah teman-teman untuk menjalankan bisnis dengan baik. Lalu ada yang tanya, Coach, investasinya berapa, ya kan? Benar nggak? Siapa yang mau dapat special offer dari saya say yes. Ya kan gitu ya. Investasinya teman-teman harga normal adalah 21 juta. Khusus untuk 10 member baru 5,9 juta, Anda boleh datang berdua. Harus satu company. Karena nanti toolkitnya akan dapat satu. Ya, toolkitnya, paketnya akan dapat satu. Anda akan dapat toolkit, Anda akan dapat ini, ya, audio, bukan audio, ini video. Ini adalah video, tapi online. Kita tidak lagi memberikan DVD karena banyak yang nggak punya playernya. Jadi saya memberikan online course-nya yang ada di sini, ya. Kemudian Anda akan dapat seragam, ya. Anda akan dapat akses untuk masuk ke grup 4 Days Mentoring. Jadi nanti di dalam grup 4 Days Mentoring, Anda bisa mengakses nih Facebook group. Jadi akan ada Facebook group, Anda akan masuk ke Facebook group. Di sana Anda bisa mengakses Q&A sebelum-sebelumnya, teman-teman. Jadi Anda bisa mengakses tanya jawab sebelumnya itu ada apa aja, ya. Jadi di sini ada monthly Q&A, pertanyaannya apa, jawabannya apa, ya. Kemudian ya 28 Mei kemarin, ya, pertanyaan-pertanyaannya apa, jawaban-jawabannya apa. Jadi ini Anda bisa, ini akan bertambah terus. Ya, bagaimana cara menggunakan sosial media. Ini semua ada di sini. Jadi Anda tuh tidak akan Anda tidak akan kehabisan alat untuk belajar. Karena di sini yang saya jawab langsung kepada duduk permasalahannya. Jadi tidak bertele-tele, teman-teman. Langsung, oh ya problemnya apa, langsung kita berikan jawabannya. Nah, monggo buat Anda yang ingin mendaftar, tempatnya, linknya bisa di-send ke WA, boleh langsung di-send ke WA. Mbak Widi, boleh langsung di-send ke WA. Atau buat teman-teman nanti yang ingin mendaftar langsung, bisa langsung didaftarkan di sini ya. Jadi saya kasih linknya nih, saya kasih linknya langsung. Anda bisa akses di sini, karena kalau Anda daftarnya lewat link ini, bonus-bonus ini berlaku. Yang tidak daftar lewat link, toolkitnya nggak dikasih. Jadi kalau Anda daftarnya tidak lewat itu, tidak lewat link, toolkitnya nggak bisa saya kasih. Kalau Anda daftar lewat link, toolkit ini akan saya kirimkan. Jadi kalau tidak lewat link, tetap harganya sama sih, 5,9, tapi hanya dapat link Zoom-nya nanti. Hanya dapat link Zoom. Kalau Anda bayar lewat ini, ya 5,9 juta untuk 2 orang. Ya, jadi buy one get one. 1 orang sama 5,9. Jadi tujuannya adalah 5,9 actually untuk satu company. Anda bisa datang berdua supaya bisa diskusi, karena nanti akan bahas misalnya marketing atau keuangan dan seterusnya.
bisa ngajak bisnis partner. Gitu, teman-teman. Oke. So, monggo silakan, ini adalah linknya buat Anda yang mau bergabung. Nah, ini harus daftarkan, kemudian Anda akan dikasih halaman checkout, lalu setelah itu setelah halaman checkout, teman-teman akan mendapatkan instruksi berikutnya. Nanti akan ada follow up dari tim untuk minta data alamat Anda, karena saya harus ngirim baju, ya, kaos, paket. Anda akan dapat paket nanti, termasuk nanti akan dapat buku terbaru saya yang tidak dijual, ya. Ini aduh, bukunya mana lagi? Nah, baru saya kasih Aderai kemarin. Jadi ada satu buku baru untuk teman-teman yang hari ini daftar dan bayar, ya, lunas. Oke, saya jawab pertanyaan seperti janji saya. Bagaimana cara membangun tim dengan dapat mempercayai orang yang kita hire, mempercayai orang yang kita hire. Pengalaman saya, kita tidak bisa mempercayai 100% karyawan kita karena kita belum mengenal mereka dan belum memperlengkapi mereka dengan tools. Kalau sudah diperlengkapi dengan alat bantu dan Anda punya alat monitoringnya, Anda bisa lebih percaya karena Anda bukan percaya kepada orangnya saja, tapi percaya pada sistemnya. Anda punya dokter, dokternya punya alat. Anda nggak percaya alatnya, Anda percaya dokternya. Tidak akan terjadi sinergi, ya. Tapi kalau alatnya Anda percaya, oh alatnya canggih, dokternya juga pinter, ini akan terjadi sinergi yang baik, ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan Ibu Lili, ada yang mau dipilih, Grace atau Grace mau milih nggak, Grace? Iya boleh, Coach, saya bantu pilihkan pertanyaannya ya, Coach. Ini tadi ada dari Ibu Lilia Marina. Saya Ibu Lilia Marina, owner dari bidang healthcare. Niat saya ingin lebih banyak memberi ke apa ya? Kemaslahatan buat orang banyak. Oh, ya ini kasih ini ya, lebih banyak kasih masukan ya. Ini dari kenapa, Coach? Maaf. Oke, next ini case kasir ya. Oke, selanjutnya dari Ibu Febiola. Siang Pak, saya mau tanya kalau belum punya atau menjalankan bisnis, apakah itu artinya belum cocok untuk ikut webinar ini? Maksudnya workshop for this course, karena tadi saya baca syarat dari bisnis. Saya mendapatkan banyak sekali teman-teman yang belum punya bisnis, ikut 4 days mentoring, jadi punya bisnis yang benar. Jadi bisa memulai bisnis dengan cara yang benar. Jadi mengerti, oh ternyata bisnis itu butuh ini, butuh ini, butuh ini. Jadi mentoringnya akan menjadi Anda bisa pakai sebagai alat bantu gitu ya. Kalau Anda mau memulai sebuah bisnis, jadi minimal Anda mengerti dan bergaul dengan para pengusaha. Anda bisa berteman dengan para pengusaha yang bisa menjadi teman network Anda. Lanjut. Oke, baik, Coach. Ini ada dari Muhammad. Sorry, sebentar, Coach. Dari Muhammad Faisal gitu? Iya, dari Muhammad Faisal kok izin nanya, kok saya punya bisnis barbershop sudah dari 2019, berbagai macam problem sudah pernah ada, sekarang ada problem karyawan senior dengan karyawan baru. Si karyawan baru tidak mau diatur sama seniornya, karena senior itu dulu pernah jadi supervisor, jadi kayak ke bawah dari perusahaan yang lamanya. Mereka berdua masih gesekan. Manajemen saya handle secara langsung, sudah pernah saya damaikan, tapi di lapangan masih ada gesekan. Baiknya gimana ya, Coach? Mohon pencerahannya. Baik, problem ini adalah problem culture, bukan problem orang. Culture yang teman-teman desain ini tidak cocok dengan orangnya, Bapak Ibu. So, ada 2 cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi masalah konflik. Yang pertama adalah melakukan counseling. Counseling ini apa sih? Counseling ini adalah metode untuk menerapi orangnya. Jadi gini, orang itu punya
tidak bisa didamaikan. Dia harus damai itu dengan diri sendiri, bukan dengan orang lain. Contoh ya, saya kasih contoh. Kalau misalnya Anda dibilang Anda bodoh, Anda jelek, ya, Anda dengar kata-kata saya dan Anda mengerti kata-kata saya, tersinggung nggak? Tersinggung. Tapi kalau Anda dikata-katai dalam bahasa Spanyol yang Anda nggak ngerti, Anda tersinggung nggak? Nggak ngerti. Itu berarti bukan kata-katanya yang menyebabkan kita tersinggung, tetapi makna yang kita berikan kepada diri kita sendiri yang membuat kita marah. Jadi masalah konflik itu bukan karena konflik dengan orangnya, tetapi karena kita belum memaafkan diri sendiri, belum berdamai dengan diri sendiri. Itu sebabnya counseling akan membantu, akan menolong. Kalau nggak bisa counseling, Anda pergi ke konselor, murah Bapak Ibu, cuma 100.000, 200.000. Ini bisa membantu orang untuk mengatasi masalah trauma pribadi tadi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah coaching. Coaching itu beda dengan counseling. Kalau counseling berfokus kepada problem, kalau coaching itu kita menggunakan pertanyaan untuk berfokus kepada solusi. Oke, kita fokus pada solusi. Jadi pertanyaannya adalah, kamu ribut, planning kamu apa? Apa rencananya? Apa yang akan kamu lakukan? Kamu konflik, ya? Apa rencana yang akan kamu lakukan untuk menghilangkan konflik ini? Untuk menghilangkan gesekan ini? So, jadi ini adalah sesuatu yang sifatnya sesuatu yang bersifat manusiawi, ya, manusiawi. Kalau Anda mau solusi yang ketiga, Anda bisa membiarkan. Selama tidak mengganggu pekerjaan, biarin aja. Loh, kamu kerja di bagian kamu, jadi dipisahkan ya. Supaya dia fokus dengan pekerjaannya, yang satu fokus dengan pekerjaannya. Kalau Anda punya beberapa cabang, pindahkan ke cabang lain. Tapi ingat, budayanya harus dibentuk. Misalnya contoh budaya, tidak boleh gosip. Tidak boleh ngomongin orang di tempat lain. Maksudnya tidak boleh konflik kamu mempengaruhi customer. Kalau kamu mempengaruhi customer, kamu nggak konflik dengan orangnya, tapi konflik dengan saya. Kamu harus keluar. Gitu. So, jadi Anda menciptakan sebuah culture atau budaya customer satisfaction. Puaskan konsumenmu. Anda boleh konflik dengan bapak, ibu, adik, teman kerja, tapi customer is number one. Kalau customer happy, apapun yang terjadi di kantor atau apapun yang terjadi dengan rekan kerja, nggak ada masalah. So, nggak apa-apa, nggak perlu damai-damai. Nggak damai juga nggak apa-apa. It's okay. Selama customer happy. Oke? Semoga menjawab. Lanjut. Oke Coach, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Adi. Pagi Coach, saya Adi, dokter muda dari Surabaya. Saya izin bertanya Coach, di era sekarang ini banyak sekali inovasi baru dari model bisnis. Banyak sekali cara untuk mendapatkan profit yang tinggi dengan waktu yang cukup singkat. Ya. Apakah hal ini akan berpengaruh pada pengembangan sistem bisnis yang baru pula? Sangat berpengaruh. Nah, saya mau kembali ke satu slide yang kayaknya tadi saya nggak sempat menjelaskan secara lebih rinci ya. Ketika teman-teman membangun autopilot bisnis, ini adalah 4 hal yang mempengaruhi. Yang pertama adalah business model. Oke? Business model Anda mempengaruhi pelayanan Anda atau operation excellence Anda. Karena di dalam bisnis model ada 9 elemen yang mengunci bisnis Anda. Servisnya bagaimana, customer orientasinya bagaimana, kemudian bagaimana Anda bisa memiliki cost yang rendah. Ini mempengaruhi. Yang kedua, jadi kalau bisnis model ini Anda buat spesifiknya let's say bisnis model A gitu ya, maka operation excellence-nya harus mengikuti bisnis modelnya. Operation excellence itu apa sih? Proses Anda dalam menciptakan nilai tambah
Ya, itu operation excellence. Operation excellence akan mempengaruhi kepuasan konsumen. Nah, ini yang ini yang seringkali menjadi jebakan. Kita ingin memuaskan konsumen setinggi-tingginya, tetapi mengorbankan profit kita. Jadi sangat berbahaya kalau saya pengen memuaskan customer, ngasih banyak, tapi sebetulnya merugikan. Ketika Anda membuat customer happy, ya, membuat customer happy itu mempengaruhi profitabilitas kita atau malah mempengaruhi kepuasan konsumen itu sendiri. Jadi bisa jadi customer tuh puas, happy, tapi bisnisnya rugi. Padahal kadang-kadang customer itu diberi pelayanan yang tidak dibutuhkan. Gitu. Oke? Kenapa? Karena operation excellence kita tidak tepat. So, profitabilitas kita menginformasikan kepada kita tepat tidak tepatnya model bisnis. Sampai sini Anda jadi mengerti nih. Coach, kenapa ya bisnis saya kok nggak gede-gede? Teman-teman, model Anda menentukan bisnis Anda bisa besar atau tidak. Ya. Terus Anda bilang gini, wah coach saya model bisnisnya gimana ya supaya bisa berkembang? Ya tentunya harus mengerti blueprint. Ya, model bisnis itu datangnya dari blueprint. Blueprint menghasilkan model bisnis menghasilkan business planning. Kira-kira seperti itu. Dilanjut, Chris. Oke, baik Coach. Terus ada pertanyaan dari Samuel Pramata, bagaimana cara mendelegasikan tugas ke bawahan yang efektif? Apa yang harus didelegasikan dan dimonitoring hasilnya atau prosesnya? Aduh, pertanyaannya keren banget. Teman-teman, kalau Anda ingin mendelegasikan tugas, memberi delegasi itu bertahap. Tahapan pertama dalam memberi delegasi adalah dengan memberikan, dengan memilah pekerjaan. Saya kasih kerjaannya, bukan tanggung jawabnya. Paham ya? Oke, contohnya, tolong ambilin kopi. Itu delegasi tuh teman-teman. Anda memberi tugasnya, tidak memberi tanggung jawabnya. Dia nggak harus beli kopi, dia nggak harus memilih supplier, nggak usah. Jadi Anda beri tugasnya bukan tanggung jawabnya. Ini step yang pertama. Kalau dikasih tugasnya bisa dikerjakan dengan pengawasan Anda yang tetap bertanggung jawab. Anda minta tolong kamu bikin kopi. Bener salah, saya tanggung jawab. Ternyata bisa. Oke, next stepnya. Saya memberi tugasnya ditambah tanggung jawabnya. Lalu kemudian saya kasih training. Ini tugas kamu ini ya, bikin kopi ya. Tapi tanggung jawab kamu, kalau kamu butuh kopi, kamu boleh ambil sendiri. Ini tanggung jawab. Kalau kopinya habis, kamu lapor saya. Oke? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah asetnya. Jadi Anda mendelegasikan itu bisa sampai 3 level. Level pertama pekerjaannya. Level kedua tanggung jawabnya. Level ketiga asetnya. Aset itu apa? Kamu ini boleh pilih kopi, beli kopi, cari supplier, dikasih duitnya. Ini duit kamu. Kalau sebelumnya adalah kamu boleh pilih kopi, duitnya dari saya. Asetnya dari saya. Tapi kalau nanti kamu udah bisa delegasi, saya kasih duit, kamu boleh pilih kopi, kamu boleh bikin kopi. Oke? So jadi tidak boleh langsung tiga-tiganya. Kebanyakan dari kita langsung tiga-tiganya. Bahkan langsung dikasih duitnya. Jangan, kerjaannya dulu, naik level lagi. Thank you. Oke, Coach. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Rizaldi Nasrin. Izin bertanya, Coach, saya punya family business dan saya akan menjadi generasi selanjutnya dan bisnis ini belum sama sekali profesional dari penjualan, keuangan, strategi belum ada dan lain-lain. Apa yang pertama kali yang harus saya lakukan, Coach? Dan saya juga ingin bisnis keluarga ini jadi autopilot. Baik. Saya akan mengadakan autopilot family business transformation. Akan lengkap banget ketika kita berbicara di business transformation.
Tetapi untuk pemahaman teman-teman yang memiliki family business, bahwa family business itu punya 4 kamar. Nanti kita akan belajar 4 kamar. Tapi lupakan 4 kamar, kita fokuskan kepada 3 lingkaran. Lingkaran pertama adalah lingkaran bisnis. Ya. Orang-orang yang ada di lingkaran bisnis adalah orang-orang yang bekerja untuk menjalankan bisnis ini. Tetapi lingkaran ini menjadi rumit ketika muncul lingkaran keluarga. Keluarga dan bisnis nyampur. Di rumah ngomongin bisnis, ya. Orang yang tidak berada di dalam bisnis ikut campur dalam bisnis, itu jadi masalah, teman-teman. Misalnya contohnya, saya ayah, kemudian saya punya anak. Anak saya nggak terlibat di bisnis. Tetapi kalau anak saya datang ke kantor, dia bisa suruh-suruh orang. Itu masalah, teman-teman. Itu masalah. So, kenapa? Karena ada 2 lingkaran yang gabung jadi 1. Lingkaran yang ketiga adalah lingkaran kepemilikan. Saya yang punya, saya juga keluarga, saya yang menjalankan bisnis. Nah, yang terjadi adalah kalau ini tidak jelas, tidak clear, family business itu pasti akan syarat konflik. So, gimana caranya untuk memulai? Awalnya adalah dengan memilah mana bisnis, mana keluarga, mana ownership. Siapa yang ada di owner? Karena gini loh, saya tuh family business, saya menjalankan belum tentu saya masih punya saham loh. Saya punya saham belum tentu loh. Tapi saya keluarga. Saya juga anak owner. Tapi saya terlibat dalam bisnis. Ini jadi bisa menjadi masalah ketika kita tidak benar-benar kita tidak benar-benar mengerti batasannya. Step yang pertama adalah coba bedakan batasan keluarga, bisnis, dan ownership. Itu langkah yang mendasar. Langkah kedua adalah mendesain 4 kamar. Saya agak susah untuk menjelaskan tanpa ilustrasi, tapi 4 kamar ini akan membantu kita untuk jauh lebih profesional. Jadi sebelum membuat orang profesional, punya 4 kamar dulu. Gitu ya. Thank you. Lanjut. Oke, Coach. Ini ada pertanyaan dari Pak Azandi. Pagi Coach, saya punya usaha pet shop udah berjalan setahun. Saya mendirikan usaha ini dari modal pesangon dan sudah jalan 6 bulan. Saya pindah toko yang lebih besar, harus mengurus cash flow untuk bayar sewanya. Sesudah itu saya malah kesusahan modal buat beli barang. Akhirnya saya pinjam uang di beberapa bank dalam waktu jangka 6 sampai 4 bulan sampai bulan ini. Cuma sekarang saya jadi pusing karena uang yang ada buat bayar utang dan cash flow buat usaha malah jadi dikit. Saya harus tutup lubang gali lubang dengan pinjam uang untuk belanja barang. Tolong kasih solusinya ya, Coach. Oke. Pertama, ini masalahnya saya nggak tahu. Waktu pinjam uang bank, dananya itu pertama dipakai untuk apa? Dan yang kedua, Anda pakai aset apa? Kalau hutang banknya ini bentuknya kredit modal kerja atau standby loan, tetapi uangnya dipakai untuk barang yang tidak produktif, nah ini masalah ya. Atau Anda malah misalnya contohnya untuk nambah aset gitu ya, yang nggak berhubungan dengan penjualan, ya ini masalah. Kita harus nambah modal lagi untuk bisa menjalankan bisnis. Cara pertama adalah kasih kredit nggak ke customer. Anda kasih kredit nggak ke customer? Kalau Anda tidak kasih kredit, aduh saya pengen menjelaskan pakai ini cuma oke, jadi bayangin aja ya. Jadi Anda bayangin aja begini. Sumber cash flow itu ada 3. Sumber cash flow itu ada 3. 1 dari customer. Oke? Kalau Anda bisa membuat customer Anda bayar lebih cepat atau bayar di muka, Anda akan punya lebih banyak cash flow untuk working capital. Itu yang pertama ya. Bayarnya lebih cepat. Yang kedua, dari supplier. Ada nggak supplier
yang bisa bantu Anda untuk mendapatkan inventory dengan pembayaran lebih lama. Beli inventory, bayarnya lebih lama. Cari suppliernya, ya, yang bisa bantu Anda di sana. Nah, sumber dana yang ketiga adalah dari pihak eksternal. Pihak eksternal itu ada beberapa. Misalnya contohnya bank. Kalau bank itu butuh jaminan. Tetapi ada yang kedua, namanya investor. Investor itu tidak butuh jaminan, tetapi butuh bagi hasilnya. Nah, jalur yang ketiga jangan dipakai dulu. Kebanyakan orang langsung jalur ketiga sebelum mengatasi 2 jalur pertama yang gratis. Bicara supplier, bicara ke customer. Oke? So, apalagi kalau Anda sudah punya masalah dengan cash flow, tidak bisa membeli supply, Anda kasih kredit ke customer, itu udah tambah memperrunyam bisnis Anda. So, semoga 3 hal ini bisa membantu Anda untuk mengatasi masalah cash flow. Oke, thank you. Oke. Satu lagi, nanti saya akan jawab pertanyaan di chat ya. Satu lagi, Grace. Satu lagi, Coach, ini dari Pak Rizky Ananda. Coach, dari Pak Siswan DC. Coach, bagaimana menghadapi kondisi perang harga di mana pabrik atau supplier saya juga terjun ke beberapa customer saya dengan harga jual yang sama dengan jual ke saya? Tolong diberikan pencerahan. Terima kasih. Teman-teman, ini tidak akan hilang segera. Karena semua pengusaha, semua bisnis harus menyelamatkan diri mereka masing-masing. Kalau supplier masuk dengan jual harga sama, bahkan bisa jadi harganya lebih murah, lawannya adalah branding dan marketing. Oke, lawannya adalah branding dan marketing. Nah, branding ini bukan berarti Anda buang uang. Branding ini berarti Anda menciptakan customer yang puas dengan pelayanan Anda, yang puas dengan tim Anda, yang puas dengan kecepatan Anda. Jadi jangan berfokus kepada harganya, berfokuslah kepada servisnya, nilai tambah yang Anda berikan. Ini akan mengalahkan kompetitor Anda, even supplier Anda. Karena kebanyakan supplier berusaha untuk masuk ke customer tapi nggak paham siapa customernya. Anda punya kelebihan, ketemu dengan customer langsung, berhadapan dengan customer langsung, bisa memuaskan customer dengan lebih baik karena Anda lebih mengerti konsumen Anda. Semoga bisa menjawab. Oke, saya jawab teman-teman yang ada di chat. Ya, mohon maaf mungkin nggak bisa semua saya jawab, tapi kalau bisa terjawab, saya rasa akan membantu Anda. Asandi ya, tadi ya, saya punya modal pet shop yang tadi masalah, lalu kemudian memang uang masuk buat bayar hutang juga, muter belanja. Nah, kalau ini terjadi tentunya selain tadi kita bicara yang 3 hal, Anda harus bicara dengan bank Anda. Harus berbicara dengan bank Anda. Hengki Wijaya, Coach, saya bisnis bidang spare part HP, jasa perbaikannya, jualannya offline, online. Saya punya masalah dalam mengatur inventory yang masih diatur secara manual dengan melihat langsung produknya. Apakah ada tools, aplikasi? Ya, kalau saya lihat Bapak harus memiliki PO. Sekarang sudah banyak Pak, murah dan mudah. POS ya, Point of Sale System, yang juga terintegrasi dengan stock management. Anda bisa pakai Zahir, Accurate, bisa pakai tools-tools lain, tapi sebetulnya yang lebih penting adalah standarisasi Anda itu sudah harus benar sebelum menggunakan toolkit apapun. Ya, SOP Anda harus benar dalam hal mengelola inventory tadi. SOP manualnya harus benar. Karena dari situ Anda bisa integrasikan dengan teknologi. Coach mau Q&A lewat apa? Lewat
lewat WA. Ini Q&A tadi lewat ini ya, lewat sini. Atau nanti kalau Anda mau lewat WA ke 081115959979 juga bisa. Kalau ada perusahaan bangkrut karena konflik internal manajemen berimbas ke karyawan, gimana mengatasinya? Tergantung Anda siapa. Kalau Anda adalah karyawan, Anda nggak bisa apa-apa. Tapi kalau Anda adalah pengusaha, ya tentunya bangkrutnya itu karena apa? Karena keuangannya habis atau karena memang pecah kongsi. Kalau pecah kongsi berarti duitnya masih ada, belum bangkrut, ya. Bagi Pak Tom, bagaimana mengatasi leader yang toksik? Oh, toksik, leader toksik. Kita tidak bisa merubah leadernya. Kita harus punya strategi menghadapi mereka. Toksiknya toksik apa dulu nih? Kan ada toksik yang suka marah-marah, ya hindari. Jangan deket-deket gitu ya. Ini kalau Anda bawahan. Tapi kalau Anda atasan, kalau Anda adalah seorang business owner, lalu anak buah Anda atau manajer Anda toksik, ini harus ditindak. Karena merugikan teman-teman. Anda benar-benar merugikan. Lebih baik dihindari atau ya dieliminasi, dikeluarkan. Karena merugikan banget leader toksik ini. Coach, adakah program yang untuk mahasiswa saat ini kebanyakan webinar atau live kita? By the way, teman-teman udah punya Noise belum? Aplikasi Noise. N-O-I-C-E. Noise. Setiap hari Kamis saya akan live di Noise, kita tanya jawab di Noise. Ya, harus mulai nih punya Noise. Noise ya, aplikasi Noise. Wah, ini banyak banget konten bagus-bagus, teman-teman. Ya, aplikasi Noise. Nah, nih. Wah, ini Anda mau belajar macam-macam ada ya. Saya setiap hari Kamis malam akan ada live Q&A di Noise. Ini seperti Clubhouse. Ini seperti Clubhouse. Dan ini lagi rame banget, teman-teman. Ini lagi rame banget di ini. Noise ya, N-O-I-C, Noise. Ini aplikasi untuk podcast ya sebetulnya, teman-teman. Aplikasi podcast dan ada banyak nanti podcaster yang melakukan live. Dan buat saya ini keren banget. Oke, Ahmad Arif, izin bertanya, apakah sebaiknya pembagian bagi hasil usaha dengan investor agar profit sesuai dengan harapan? Berapa sebaiknya? Tidak ada berapa sebaiknya, tetapi berapa yang investor tanamkan di dalam bisnis Anda. Ini menjawab pertanyaan Pak Singgi juga tentang bagi hasil yang fair itu gimana sih? Jadi bagi hasil yang fair sebetulnya seberapa besar mereka menanamkan uang di bisnis kita. Misalnya, kalau Anda punya equity atau modal itu 1 miliar, lalu investor menanam 50%, berarti saham Anda dibeli 500 juta, investor berhak atas 50% laba. Atas 50% laba. Nah, 50% laba itu setelah dipotong biaya-biaya. Biaya-biaya harus keluar dulu. Oke, 50% kemudian dibagi ke investor. Dan itu fair. Nah, terus gimana nggak fairnya? Kadang-kadang kan nggak fairnya begini. Saya pengusaha, saya tidak digaji, tapi saya yang bekerja. Gitu ya. Kan banyak kan gitu. Coach gimana ya? Saya kan kerja. Saya kan terlibat di bisnis. Investor cuma pasif. Tiap bulan, tiap tahun dia dapat 50%. Dia nggak kerja apa-apa. Kita rugi dong. Nah, supaya tidak rugi, Anda digaji. Anda harus digaji. Jadi Anda digaji, di luar gaji,
Anda dapat laba. Laba yang 100% tadi akan diberikan 50% ke investor, 50% ke Anda. Kenapa 50%? Karena investor menanamkannya 50% saham. Jadi semua untung, fair. Ya. Begitu. So, teman-teman, wow, terima kasih untuk sesi hari ini. Investor saya 100% modal, saya sebagai pemodal 50% dari profit. Wah, ya itu lebih hebat lagi dong. Investor dapat kasih 100%, Anda tanpa modal. Tahu-tahu setiap bulan Anda dapat 50%. Berkelanjutan, ya. Berkelanjutan itu ya lebih dari fair lah. Lebih dari fair. Siang Coach, bisnis saya spesifik di bidang kesehatan. Bisnis ini perawatan kesehatan. Kalau tadi Anda lihat testimoni, Ian itu adalah dokter gigi. Bisnisnya dokter gigi. Dan dia bilang, wah gila gue ikut 4 days mentoring malah nggak ada kerjaan gitu ya. Sebetulnya bukan yang nggak ada kerjaan, tetapi karena penugasannya sudah tepat. Jadi Anda bisa melihat pekerjaan dengan baik. Autopilot itu sangat bisa. Autopilot itu untuk semua bisnis. Untuk semua bisnis. Berlaku untuk semua bisnis. Tetapi tidak semua bisnis bisa dilepas, ditinggal, belum tentu. Dibuat autopilot system, bisa. Oke? Ya, Noise banyak podcast menarik. Sip. Nanti teman-teman ikut Noise, kita bisa sharing-sharing ya. Ada aplikasi khusus untuk KPI nggak? Ada. Anda bisa ke Profitku. Anda ke Profitku, Bapak Ibu. Ini adalah aplikasi yang saya desain untuk membantu UKM ya. Namanya profitku.id. Jadi di Profitku Anda bisa bikin struktur organisasi langsung. Di dalam struktur organisasi ini Anda bisa langsung klik, ini ada KPI-nya mereka. Diklik ya, diklik sorry. Nah, pakai KPI saya aja. Bentar ya, ini Profitku teman-teman. Anda bisa Oke, jadi Anda bisa bikin struktur organisasi gitu ya. Di dalam struktur organisasi ini kalau Anda klik di sini akan keluar KPI-nya. Ini KPI-nya mereka ya. Kemudian Anda bisa mereview dalamnya KPI, Anda bisa lihat grafik penjualan mereka, grafik KPI-nya. Kemudian Anda juga bisa melihat dashboard-nya. Ini dashboard. Ya, let's say ini adalah bulan Agustus. Oke, lalu mau Anda review finance. Di finance apa yang terjadi, laporan gimana, persentase kepuasan, akurasi, rasio, persentase pelunasan, jumlah pelanggan, omset, laba, dan seterusnya. Ini bisa Anda pantau. Ini KPI. Oke, jadi Anda bisa menggunakan Profitku. Bahkan nanti Anda bisa melihat individual KPI. Ya, misalnya tadi ada di HRD ya. Di HRD ada Kania. Anda bisa lihat Kania itu KPI-nya apa saja. Anda bisa nilai sepanjang tahun, dia selama 1 tahun, berapa persen KPI tercapai. Nah, bisa lihat tuh skornya. Oke. Kemudian dia punya tugas selesai atau tidak. Action plan-nya selesai atau tidak. Ini bisa dipantau per individu. Nah, begitu, teman-teman. Bagus nggak? Pak Asandi nanti ke 081115959979. Saya melayani konsultasi pribadi
ya. Nanti bisa Anda komunikasi ya. Bagus banget KPI. Ya, ini memang saya buat teman-teman untuk UKM. Ini saya buat untuk UKM. Jadi misalnya Anda melihat seperti ini, Anda bisa tahu ini adalah strategi bisnis Anda nih. Strategi bisnisnya bertumbuh, strategi bisnisnya meningkatkan penjualan, meningkatkan customer baru, dan seterusnya. Nah, di setiap KPI ini Anda tahu mana yang tercapai, mana yang tidak tercapai. Ini bulan September belum terjadi ya. Katakan bulan Agustus. Nah, di bulan Agustus KPI mana yang terjadi, KPI mana yang belum terjadi, berapa yang merah, berapa persen skornya, ya. Sangat cepat untuk mendeteksi gitu ya. Dan Anda tahu nih, siapa yang melemahkan bisnis Anda. Siapa yang melemahkan? Oh, ternyata bisnis saya yang membuat lemah adalah learn and grow. Ini bagian people. Kalau ini adalah operation. Kalau ini marketing, ini finance. Jadi ketahuan, oh ternyata bagian people saya yang bermasalah. Coba kita lihat apa yang masalah. Oh, kehadirannya jelek ya, banyakan lembur. Ya, ketersediaan karyawannya kurang. Ya, tonase terkirim per employee rendah, ya pantaslah kurang orang kan, kurang orang. Training yang terlaksana merah. Peserta trainingnya nggak datang gitu. Dikasih training tapi nggak datang nih selama 3 bulan. Ya, retention karyawannya banyak yang resign, yang di bulan Juni, Juli, Agustus tidak terdeteksi gitu ya. Kemudian pelatihan karyawan yang in-house ya, in-house trainingnya tidak berjalan, hanya berjalan sampai dengan bulan Juni, ya pasti aja gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Ya, buat Anda yang mau daftar Profitku, Anda bisa buka profitku.id/payment. Oke. Bagus teman-teman? Apakah ada trainingnya? Yes, nanti kalau Anda ikut Profitku, daftar Profitku, bayar, Anda akan dapat training. Ini murah banget, cuma 2,5 juta, hanya untuk 30 pendaftar pertama. Sekarang ini sudah sekitar 20-an. Ya, 30 pendaftar pertama lunas, Anda bisa dapat akses tadi. Dapat training, Anda akan dibantu setup, ada video trainingnya, kemudian Anda akan dapat toolkit, Anda akan dapat session, ya, training session, 4 kali training session. Untuk menggunakan Profitku, Anda akan dapat banyak support, teman-teman. Setiap bulan kita ada yang namanya gathering. Kita akan ada gathering untuk saling belajar tentang bagaimana cara penggunaan KPI di masing-masing industri. Link untuk daftar di sini, Bapak. Silakan. Nah, link daftarnya. Profit ini Profitku bukan untuk HRD, untuk manajemen. Profitku ini untuk manajemen ya, bukan untuk HRD. Tapi HRD bisa memanfaatkan gitu. Oke, link untuk daftar 4days sudah tahu ya. Link untuk daftar Profitku Anda bisa lihat di chat, Wow, nggak kerasa udah jam 11 teman-teman. Targetnya 1 jam, kita melenceng jadi 2 jam. Wah, ini gila nih teman-teman nih. Oke, thank you banget teman-teman. Hari ini sudah belajar banyak. Semoga apa yang kita dapatkan bisa berguna. Dan bisa saya doakan semua yang hadir hari ini memiliki bisnis yang tersistemasi, bisa autopilot, dan akhirnya membuat Anda bisa bekerja dari mana saja. Ya, support dari saya, ikutilah 4days mentoring, atau Anda bisa ikut profitku.id untuk bisa menambah perbendaharaan toolkit Anda agar bisnis Anda bisa berkembang luar biasa. Amin. Amin. Semakin banyak yang tahu semakin bagus dan Indonesia akan semakin sukses. Makasih banyak. Saya Tom MC Ipule, salam pencerahan. Thank you. Bye. Makasih.